Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Guru Damiman. Nah, kita lanjut lagi nih belajar dari videonya Damio, A Beginner's Guide to Electronic Drums yang lagi saya terjemahkan. Dan kebetulan saya juga membuka jasa penerjemahan video untuk tahu kalau kalian punya video bahasa Inggris yang ingin kalian nggak ngerti nontonnya, terus ingin kalian terjemahkan, saya menerima jasa tersebut. Biayanya berapa kalian? Saya berikan link menuju ke artikel di mana dijelaskan biayanya berapa. Terus kemudian saya juga menjual ini DVD belajar dalam subtitle Indonesia. Jadi ini DVD ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya berikan subtitlenya, saya terjemahkan sendiri sehingga kalian bisa belajar dari para drummer handal luar negeri gitu yang mereka kebanyakan mereka menggunakan bahasa Inggris di video-video itu. Jadi buat kalian yang ngerti bahasa Inggris, pengen belajar dari sumber yang bagus, nah kalian bisa membeli ini. DVD drum yang sudah saya terjemahkan. List untuk DVD drum yang sudah saya terjemahkan ini ada di sini dan kalian bisa nanti saya kasih linknya. Kalian bisa hubungi saya kalau kalian berminat. Oke, kita langsung aja yuk. Lanjut lagi. Oke, masih pembahasan tentang karpet ya. Plus karpet itu adalah karpet yang plus karpet ini plus karpet nih. Oke, itu plus karpet yang mewah gitu, yang terlalu kayak gitu tuh, jadi masuk blesek gitu. Enak sih kalau buat kaki tuh enak, tapi kalau buat drum sebaiknya enggak, karena dia nggak bagus buat drum. Kenapa nggak bagus tadi dijelasin di sini. Carpet, the kit tends to sink into it. Karena kalau kalian taruh drum elektrik kalian di atas plus karpet, drum elektrik kalian itu kayak terbenam di dalam karpet tersebut. Terbenam tuh maksudnya kayak gini tadi nih kaki itu masuk kan. Nah itu juga masuk gitu, nanti pedal kalian masuk ke dalam situ, terus jadi kurang enak gitu, sehingga and it doesn't sit very stable. Jadi ketika kalian duduk, jadi hal tersebut menyebabkan pijakannya nggak terlalu stabil. Yang kerasa banget itu kalau saya pakai plus karpet begini itu adalah di pedal. Di pedal itu kalau pedal saya jadi pedalnya agak greng gitu karena dia masuk ke dalam sini tuh, bleng gitu. Jadi kurang nyaman, bener. Saya setuju. Plus karpet sebaiknya dihindari kalau untuk drum elektrik. Untuk drum juga sih sebenarnya. Drum biasa juga nggak terlalu enak. What I would suggest is getting yourself something like this. Yang saya sarankan adalah karpet yang seperti ini. Yang saya sarankan adalah karpet yang seperti ini. This is a rubber-backed floor mat or carpet. Rubber bat. Ini adalah karpet yang belakangnya karet. Atau floor mat tuh apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Floor mat. Oh, bukan tikar juga, bukan. Apa sih? Yang biasanya welcome gitu, floor mat. Saya lagi nggak kehilangan kata-kata ini. And it's got a real low pile to it. Dan bulu-bulunya nggak terlalu low pile gitu. Dan bulu-bulu karpetnya tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau yang tadi plus karpet itu kan tinggi ya. Usahain bulu-bulu karpetnya tuh pendek-pendek gitu. Sehingga nanti dia tidak akan menyebabkan nggak stabil gitu. Low pile carpet is perfect for electronic drums. Low pile carpet, coba kita lihat low pile carpet. Nih, low pile carpet nih. Dia nggak tebel, tapi dia tipis. Low pile. Tuh. Low pile. Ini plus, nih low pile. Tuh, jadi ininya tuh kurang lebih seperti itu. Low pile carpet is perfect for electronic drums.
low pile, carpet low pile, karpet yang tepat untuk drum elektrik. Oke. The kick towers, the pedals, love that low pile, and they dig right into it, and they stay where you put them. The kick towers, the pedals. Oh, kick towers itu bass drumnya, bass drum elektrik dan pedalnya. Love that low pile, and they dig right into it, and they stay where you put them. Menyukai karpet yang model ini karena mereka stabil, bisa berdiri stabil di atas karpet seperti ini. Oke. So you don't need to spend a ton of money here. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk karpet. Karpet musola itu juga bisa sih, cuman yang agak tebelan dikit ya. Bukan yang tipis, yang hijau terlalu tipis gitu, agak tebelan dikit gitu. Seperti itu. You can go down to your local hardware store. Kalian bisa ke toko-toko, kalian bisa pergi ke toko lokal, toko perkakas nggak jual karpet ya. Toko-toko di kota kalian yang menjual karpet, kalian cari aja. Local hardware store, di sana hardware store yang jualan karpet. And buy a 4x6 mat, put it 4x6 mat, put it down, and you're done. Yang menjual karpet berukuran 4x6 dan tinggal kalian beli dan pasang saja. Kalian beli dan pasang saja gitu. Tuh. So one of the huge 4x6. Ini nggak meter nih. 4x6 meter kalau kegedean. Ini soalnya kalau 4x6 meter buy a 4x6 mat. 4x6 mat itu nggak 4x6. Nih. Toh. Itu nggak 4x6 segini nih. Feet, soalnya ini ukurannya feet. Jadi kurang lebih segini, ini nggak meter ini, feet ini ukurannya. Feet. Itu. Jadi kok meter kegedean ini gitu. So one of the huge advantages of using electronic kit to learn online is connectivity. So one of the huge advantages keuntungan hal yang bagus dari menggunakan drum elektrik untuk belajar drum secara online adalah huge advantages of using electronic kit to learn online is connectivity. Adalah konektivitas. Adalah kemudahan konektivitasnya. Adalah Electronic kit to learn. Adalah kemudahan konektivitasnya. Kemudahan dari segi konektivitasnya. Jadi kalau kita mau belajarnya jadi lebih gampang. Misalnya kita mau dengerin misalnya Drumeo nih, ada pelajaran-pelajaran dari saya misalnya. Ada pelajaran drum dari saya gitu, kalian bisa ngikutin langsung dari YouTube kalian, itu kalian bisa masukin ke drum elektrik kalian gitu. You can easily connect Drumeo or your phone or your. Kalian bisa dengan mudah menghubungkan Drumeo atau video-video Drumeo yang kalian tonton gitu. Drumeo or your phone atau HP kalian or your laptop to play along with music.
atau laptop untuk kalian bermain dengan diiringi ini musik yang diputar dari laptop kalian gitu. Dari laptop atau HP kalian. And pipe that music into the module. Kalian keluarkan musik tersebut di modul drum elektrik kalian. So you can hear the kit. Jadi kalian bisa mendengarkan suara drum kalian, suara drum elektrik kalian, and the audio source all blended together. dan audio yang berasal dari laptop kalian, dan itu ngeblend dengan baik dan itu bercampur dengan baik gitu. Suara drum kalian bisa kalian dengar, suara musiknya juga bisa kalian dengar gitu. Biasanya kalau main play along itu adalah kalian main drum terus kemudian diiringi musik yang kalian suka. Kalian ambil musiknya dari YouTube gitu, terus kemudian kalian isi drumnya di situ. Tinggal dikonekin aja gitu dari HP pakai jack in kabel aux, biasanya ini kabel aux gitu. Kabel audio yang pakai jack 3/8 gitu. Dari HP, yang HP sekarang udah jarang pakai itu, tapi ada kan adaptornya untuk merubah itu. Dari situ plug 3/8 masuk ke aux input yang di modulnya, terus kemudian kalian bisa dengar gitu, masukin di situ, ngaturnya ada. Kalau di DTX 6 saya biasanya kayak gitu soalnya. All blended together in perfect stereo in your head. Dengan baik, bercampur dengan baik di telinga kalian, dan kalian dengarkan di telinga, di in-ear atau headphone kalian gitu. Or through your speaker. Atau melalui speaker kalian. Atau melalui speaker kalian. So how do you do that? Lalu bagaimana cara melakukannya? Nah ini saya berhentiin di sini dulu ya, karena dia nanti akan menjelaskan mengenai cara memasukkan si audio. Jadi saya biasanya kalau latihan itu, ini salah satu yang kelebihan dari drum elektrik adalah saya dari HP itu saya tinggal colokin itu masuk ke aux inputnya si modulnya, terus kemudian saya atur gede kecilnya, atau bisa juga itu kalau saya mau dari HP gitu. Kalau saya mau dari laptop, biasanya dari laptop ada colokan audio dari laptop kan, colokan audio dari laptop, terus kemudian sambungin kabel masuk ke aux si modul drum Yamaha DTX 6 itu. Nah kemudian di situ nanti ada pengaturan gitu, pengaturan suara drumnya mau seberapa keras, pengaturan suara musik yang dari HP atau dari laptop itu seberapa keras. Oke, itu kayak gitu. Jadi itu akan memudahkan. Nah kemudian kalau misalnya saya pingin merekam itu, tinggal kemudian dari output itu bisa langsung masukin ke kamera. Kalau pakai kamera yang pocket kamera itu dia akan lebih masuk gampang gitu. Dari output belakangnya masukin aja ke sana. Tapi kemarin waktu itu saya pernah membuat video tentang itu ya. Gitu. Kalau kalian mau hasil yang lebih bagus lagi, kalian beli audio interface. Jadi dari situ outputnya masuk ke audio interface, atau bisa colokannya itu masuk ke laptop juga bisa. Cuman kalau yang masuk ke laptop saya lupa, belum ngulik juga. Itu juga bisa gitu. Jadi memang harus baca buku manual. Kalau dari pakai host gitu masuk ke laptop, ntar direkamnya gimana, seperti apa, saya lupa juga. Saya harus baca buku manualnya. Kalau misalnya yang saya ingat itu dari outputnya left and right si modul itu masuk ke input 1, input 2 di audio interface saya, baru kemudian outputnya, headphone-nya itu masuk langsung
phones-nya masuk langsung ke kamera, pocket kamera saya, dan itu hasilnya langsung udah jadi bagus. Ini kalau nggak salah saya pernah sih saya buat, cuman saya lupa cara merekam drum elektrik Pak Guru Iman. Nih ada nih kalau nggak salah. Ini cara merekam drum elektrik versi gampang. Cara merekam drum cover di drum elektrik tuh. Ini kalian tonton aja nih. Saya sudah pernah membuat videonya, saya jelaskan. Ini hal kayak gini jadi memudahkan kita di dalam ketika kita merekam. Itulah kenapa saya suka banget dengan drum elektrik, karena drum elektrik itu memudahkan kita di dalam merekam permainan drum kita, terus lebih mudah untuk kita menganalisa permainan kita. Kalau drum akustik itu setengah gila, kalian mesti punya mikrofonnya, terus segala macem gitu, perdamannya, terus kemudian ntar belum facingnya, terus sound cardnya itu nggak bisa kalian beli yang cuman 2 channel, biasanya kan 2 channel banyak gitu dan lebih murah gitu kan. 2 channel tuh nggak bisa kalau drum akustik, minimal itu harus 8 channel untuk drum akustik gitu loh. Dan dalam 8 channel dengan 2 channel pasti murahan yang 2 channel dong, lebih murah dan lebih gampang juga. Kalian mesti beli audio interface 8 channel, kalian mesti beli mikrofon untuk drum set yang minimal tuh ya bass drum, snare, tom 2, 3, overhead 2, 7 piece kurang lebih mikrofon untuk drum. Nah kayak gitu itu belum, terus kita masang-masangnya repot serius. 7 ya 8 berarti mikrofonnya gitu loh. Kalau audio interface-nya 8, mikrofonnya 8. Kurang lebih seperti itu. Dan itu cukup repot. Itulah makanya kenapa saya senang menggunakan drum elektrik, karena memudahkan kita di dalam berlatih segala macam, itunya jauh lebih gampang. Oke, sampai ketemu lagi besok di pelajaran sambungan ini. Talk to you soon and bye now.